Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama komunitas Gerakan Cinta Alkitab Kenosis. Dalam program membaca Alkitab secara berhuruf dan berkesinambungan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 dan pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Jika engkau menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Dan jika engkau yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki perwujudan hikmat dan kebenaran. Lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik terhadap segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau yang bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Namun, jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada gunanya lagi. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat, tetapi melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Namun, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan?
Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengapa kita tidak berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya timbul yang baik? Memang ada fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata demikian. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaati, memelihara, serta melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkanlah firman-Mu di hati kami dan tuntun kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami akan segera memulai aktivitas kami hari ini. Berkati dan lindungilah kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti program ini dengan baik. Renungkanlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini. Lalu temukan rema dan hikmat di dalamnya. Marilah kita memasuki hari ini dengan hati yang bersukacita, penuh semangat, dan dalam segala keadaan. Tetaplah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat beraktivitas dan Soli Deo Gloria. Amin.